Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Bicara bahasa hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya kajiannya, saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gusnur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Bicara bahasa hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya kajiannya, saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak, kami akan serang balik sama kami. Fitra Ramadhani. Oke. Saya berikan kesempatan pada Gusnur tadi belum selesai, silakan. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya tidak saya bilang residivis. itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Gak apa. Biar Wajar dong. selesai dulu Bang Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya. Jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Ini materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara. Itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua orang masuk penjara itu karena ceroboh. Salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi Yusuf begitu baik di penjara. 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti. Tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau salat subuh pakai kunut berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Ya. Yang terakhir sebagai closing ya. Alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April. Sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek, Pekanbaru, Rio, Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut, safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra dan Mas Rismon ya, semua yang ada di sini. Intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya gitu sudah di pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Ya. Tadi tunggu aja minta pengadilan itu. Nah, nggak bakal berani bawa ke pengadilan, sekarang Pak. saya tidak Memang tersulut. nggak ada. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi ini pengajian, ini dialog juga. Silakan. Dialog itu adalah konteks sesama umat Islam jangan menghina pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan ini. Jangan kan materi saya kan keterlaluan deh. Siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya itu. Jadi gitu sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak siapa? Pak Ade dan Pak Andi bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua.
Jangan dicium. Terima kasih Gus Nur. Terima kasih ya. Nanti tunggu aja pengadilannya. Loh, Di pengadilan saya nanti. sudah di pengadilan. Bukan. Ini nanti ada pengadilan ya untuk yang 12 orang ini nanti. Oke. Bang Ade silakan. Oke, Bang Ade. cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Nur. Makasih. Oke, makasih Bung Aiman. Saya dari tadi menikmati sekali ini pembicaraan ini. Baru kali ini dikasih kesempatan. Aku Tadi cuma udah. bisa motong-motong. Tadi udah. Oke, silakan. Oke, Bang Aiman, saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini kan terkait abolisi dan amnesti Gus Nur, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana nasib Roy Cez. Itu judulnya. Tapi kita berbicara kembali lagi di pembuktian. Selalu pembuktian yang dilakukan pihak dari Bang Roy dan Bang Rismon. Tetapi itu hak. Ketika berbicara abolisi atau amnesti, kalau amnesti perbedaannya jelas, semua juga tahu bahwa amnesti itu bukanlah suatu penghapusan. Ya, amnesti itu berbeda dengan abolisi. Nah, terus kemudian bagaimana sih nasib Bang Roy dan CS, kan begitu judulnya tuh. Nah itu masih dalam proses. Kemudian kemarin dipanggil ya, ada panggilan tetapi belum jatuh tempo. Kemarin saya lihat sudah mengajukan untuk tidak hadir pada saat tanggal 14 ya kalau nggak salah, atau tanggal 12 Bang Roy. Ya, kemarin. Nah, tidak datang, minta ditunda, diundur karena 17 Agustus. Ya kan? Nah, saya nggak tahu panitia penyelenggara Agustus juga mungkin Mas Roy sehingga tidak bisa hadir padahal bukan tanggal 17 Agustus. Yang ingin saya sampaikan di sini Bang Aiman adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini ya. Bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Oke. Ya. Apa yang mau disampaikan di situ, Ya, Bang Ade? yang saya mau sampaikan Bung Aiman, di situ ada, saya cuma ngambil 88 ini depannya alumni ya. Oke. Kalau bisa ditampilkan. Ada ditampilkan di layar? Oke. Saya udah Oke, kasih. silakan. Oke. Nah, tampilan ini ya. Ini adalah album alumni UGM 1957 sampai dengan 1988. Nah, di halaman 280 selanjutnya ya. Mohon izin di Selanjutnya, halaman 280. Oke, silakan lanjut ya, nggak apa-apa. Ya, di halaman 280 tampil di situ ada sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja, ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta, berarti salah. Dah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah, buku yang Kan salah nggak saya usah dulu dipakai. yang mau- Udah gugur. Maksudnya gimana? Salah. Tidak Bang Roy, pernah Bang Roy, Yogyakarta. Bang Roy. Saya tidak membenarkan. Lah ya udah, sebentar lah ya dulu. udah salah. Sebentar dulu. Jokowi kan salah. Surakarta. Sebentar dulu. Gugur udah salah. Saya sampaikan, gini loh Bung Aiman, ini kan saya sampaikan. SMA 6 Yogyakarta. Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Ini ngeditnya kurang cantik. Yogyakarta dan Surakarta. Silakan Itu salah ketik atau apa? Bukan, Bang salah. Rismon, gitu loh. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Kita udah tahu. Sebentar, Itu Bang Roy, ijazahnya saya Hari tidak Mulyono. bilang- saya tidak Ya bilang udah, bahwa ini- makanya Sebentar. orang UGM nggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Lah ya kalau UGM nggak ngerti, Saya salah. sampaikan ke Salah. Mas Roy. Buktinya Lihat salah. dulu. Buktinya salah. Kenapa ngeditnya kurang Buktinya canggih salah. maksudnya apa? Bang? Editnya nggak canggih ini. Sebentar. Asal SMA-nya Lihat dulu. Joko Bos. Widodo kan Silakan SMA. ditanggapi. Saya belum SMPP selesai bicara. 40. Oke. Ya kan? SMPP 40. Dari tadi Oke. yang Surakarta. bicara ini Nanti. Bang SMA Rismon, nanti. Yogyakarta. Bang Roy, begitu Iya, saya iya, nanti. tunjukkan ini kayak gimana gitu. Bukan. Ini Ya loh. memang salah. Saya mau Jangan sampai- membohongi. Bukan persoalan bohong atau tidak, ini kita dapatkan. Nggak Ini apa, loh, nanti kita Bang. bahas. Nanti Di gimana? situ juga tidak dituliskan dia lulusan sarjana Silakan atau dibantah sarjana sebentar. muda. Silakan Anda bantah ada. sebentar. Saya jelaskan dulu.
Kalau Anda mau membantah ini silahkan. Ini hanya salah satu yang kita dapatkan. Ini barang bukti bukan? Bukan. Lah ya udah. Saya Lah ya udah. Saya menjelaskan yang dulu. kita bicarakan tuh ijazah. Saya menjelaskan dulu. Ijazah atau minimal skripsi. Sudah diperiksa kok. Buku alumni sudah diperiksa. tidak ada nilainya sama sekali untuk kelulusan. Oke, baik. Jadi gini. Pernah kuliah nggak? Sebentar. Pernah Apa yang kuliah Anda mau nggak? sampaikan di sini Bang Ade? Yang saya mau katakan adalah begini Bang Aiman, bahwa jadi gini, ini belum apa-apa sudah wah. Ya kacau. Jadi, buku alumni kok digunakan untuk membuktikan kelulusan. Monggo silakan. Lah iya. Monggo kerso. Lah iya Artinya memang. gini. Di situ ada nama Pak Joko Widodo. Iya. Ya. Nah, dan berkacamata. Foto ini juga lah yang digunakan di ijazah. Itu yang pertama. Ya. Oke, apa yang Anda mau sampaikan? Singkat aja karena waktu udah terbatas. Singkat aja. Jadi gini, Bang Aiman, yang saya mau katakan bahwa ini salah satu bukti yang dari beberapa saksi yang diperiksa. Ini didapatkan dari medsos. Dari medsos. Sebentar. Medsos. Ini Medsos sudah, juga ini. Anda menghina bukti kami dari medsos. Biarkan dulu bicara, biarkan dulu bicara. Dari medsos. Biarkan dulu bicara closing statement. saya sampaikan. Yang Yang saya ingin katakan. Biarkan dulu dia bicara. Buktinya dari mana? Saya katakan Medsos. bahwa kemudian ini ada buku alumni. Ini menjadi Iya pemeriksaan. dari mana? Buktinya ini dari pemeriksaan medsos. dan juga sudah diserahkan kepada penyidik dan oleh teman-teman seangkatannya di buku yang Sebagai sama. salah satu bukti. Salah satu alat bukti. Itu yang pertama ya. Singkat saja. Terus? Yang kedua saya mau sampaikan lagi bahwa kita bicarakan ijazah palsu. Kalau menurut saya Bang Aiman, ya Pak Jokowi ya sendiri pun itu dia tidak mungkin tahu ijazahnya palsu. Yang dia tahu, Pak Jokowi tidak mungkin tahu. Tidak ada ya orang yang berkuliah yang tahu itu palsu atau tidak. Jadi gini, dia kuliah, ya, dia kuliah, kemudian dia KKN, kemudian dia di wisuda, kemudian setelah di wisuda dapat ijazah. Yang ternyata palsu misalnya. Iya. Dapat ijazah dari UGM. Yang ternyata palsu misalnya. Ya, misal katakanlah palsu. Emang yang buat siapa ya? Oke. Kan menurut mereka palsu. Nah, terus kemudian konyol orang ini. terus kemudian yang konyol Anda. Oke. Saya alumni UGM asli, Mas. Anda mantan mahasiswa. Anda mantan mahasiswa. Anda bukan lembaga UGM. Oke. Terus Anda tidak mungkin. Ya jelas. Saya jelas tuh. Kamu bukan siapa-siapa. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapanya UGM. Anda juga bukan siapa-siapanya UGM. Anda sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Siapanya UGM. Udah, Anda mau mendengarkan penjelasan Siapanya UGM. Gitu loh. Oke, terus lanjut. Gini, Udah nah buktinya yang kedua, dari medsos. ya, sebentar. Bukan orang UGM. Nggak ngerti Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja laganya kayak. Bukan kagak. Oke, udah selesai. Membagi lembaganya UGM aja belum. Singkat. Sedikit lagi Bung Aiman. Sedikit. Oke, tapi jangan panjang-panjang ini. Ini over banget. Kemudian Bung Aiman ya kan. Dia kuliah. Ya. Dia KKN. Dia di wisuda dapat ijazah. Dari UGM. Nah, dari UGM. Oke. Nah, pertanyaannya kan gampang. Yang malsuin siapa? Ya kan? Udah disita. Ijazahnya sudah ada di Polda Metro. Oke, baik. Ikuti dong. Baik. Nah, kemudian terkait Mas Gus selamat. Bapak mendapatkan amnesti. Ya. Tapi bukan berarti juga, oh itu bukan tindak pidana yang dilakukan. Berbeda. Ini pengampunan. Ya. Bukan penghapusan. Berbeda dengan abolisi. Oke. Demikian Bung Aiman. Semoga di panggilan berikutnya mau datang kawan-kawan kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bung Ade.